Mari kita siapkan hati kita, mengusahakan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari-hari kemarin boleh berlalu dan kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua buat karena kuat dada kami Tuhan, tapi melainkan karena pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena kasih dan setia-Mu yang tidak pernah layu dalam hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau bawa rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biar kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini.
tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan. Kami mau meninggikan dan membesarkan nama-Mu lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami bertahta di atas setiap puji-pujian dan sembah kami Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang benar, amin. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam semua keselamatan. Duduk bakuku dan kau kota bentengku tak aku tak. Dia menjamin hidup kita. Jamin hidup
kuasa ke dalam kita, amin. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi yang percaya, amin. Ayo pakai kuasa daripada Tuhan. Lakukan musuh. Bersama duduk kembali. Kau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Dalam kelemahan kami boleh merasakan Kau kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mempercayakan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami tidak takut lagi Tuhan, karena kami mempunyai kuasa daripada-Mu Tuhan. Dari mana datang
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu menjadi perlindungan buat kami. Kuasa-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Setiap harinya kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah berikan itu dalam kehidupan kami. Dan kami akan menang dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Lebih keras lagi, shalom saudaraku. Sebelum saudara duduk, berikan senyum yang terbaik kepada kanan kirinya. Oke, setelah terbaik silakan duduk. Tuhan ya. Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini tema khotbah saya adalah God's power in you. Sama-sama ucapkan God's power in you. God's power in you. Bilang sama sebelahnya God's power in you. Bilang sama diri sendiri, kuasa Tuhan di dalamku. Ya, puji Tuhan ya. Karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pemberian Allah. Ya, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang kuasa Tuhan ya. Selama saudara hidup di dalam dunia ini, saudaraku ya, kita punya akses kepada Bapa di surga karena saudara adalah anak-anaknya. Betul nggak saudaraku? Ya, ketika saudara di rumah, di kamar orang tua ya, anak-anak bisa masuk ke kamar orang tua nggak? Bisa. Bisa, karena siapa? Anaknya. Coba tamu, boleh masuk ke kamar orang tua? Nggak boleh. Ya, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita punya akses langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Amin, saudaraku. Nah, ketika Yesus mati, darahnya membuka akses itu ke dalam kerajaan surga, ke dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus mati, ada tabir bait Allah yang terbuka. Itu artinya kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Bayangkan kalau setiap orang mengerti konsep ini, saudara. Ya. Dimanapun saudara berada, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di bisnis saudara, Anda punya akses untuk memperoleh kuasa. You have power to bring heaven on earth. You have power to bring heaven in your family. Saudara bisa menghadirkan surga itu ke dalam keluarga saudara, menghadirkan surga itu ke dalam bisnis saudara, menghadirkan surga itu ke dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa rasakan suasana surga setiap hari. Amin. Bukan saudara rasakan hanya nanti ketika saudara mati masuk surga, tetapi saat ini saudara bisa merasakan surga. Jadi saudara nggak bisa katakan lagi, aduh di tempat pekerjaan kayak neraka, di rumah kayak neraka. Enggak, saudaraku. Di dalam hidup saudara punya kuasa untuk menghadirkan kuasa Allah, untuk menghadirkan surga ke atas kehidupan saudara. Amin. Siapa yang percaya bahwa surga akan datang ke dalam kehidupan saudara, katakan puji Tuhan ya. Nah saudaraku, kuasa itu juga untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa yang diberikan oleh Tuhan buat kita itu untuk mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Coba ya, ini untuk awal-awal aja tentang kuasa ya. Lukas 10:19, coba kita sama-sama baca. Ya. Lukas 10:19. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan apa? Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Oh, kayaknya ragu-ragu ya. Ada kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu Tuhan yang katakan melalui firman-Nya. Coba semuanya kita bangkit diri, coba suruh. Semuanya bangkit diri, ayo. Ya. Sambil berdiri dan sambil menginjak ular dan kalajengking ya. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Saya punya kuasa Untuk menginjak ular dan kalajengking. untuk menginjak ular dan Suara injakannya kurang keras, saudara. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa Untuk menginjak ular dan kalajengking. Sekali lagi, saya punya kuasa. Saya punya kuasa Untuk
Jadi di dalam hidup kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Ular dan kalajengking itu ada bisanya, saudara. Jangan main-main dengan ular, jangan main-main dengan kalajengking, kecuali orang-orang khusus ya, atau orang yang udah kebal. Tetapi kita artinya bahwa ada kuasa, ada bisanya. Ular ada bisanya nggak, saudara? Ada, kebanyakan ada. Kalajengking juga gitu, kadang-kadang mematikan. Nah, ini melambangkan kuasa iblis, ya, yang kepada kita sudah diberikan kuasa untuk mengalahkannya. Ya, kadang-kadang iblis itu bercokol. Kadang-kadang iblis itu bercokol di dalam masalah kita, di dalam kesehatan kita. Kadang-kadang dia diem, saudaraku. Kalau kita nggak usir, dia diem. Kalau kita takut, malah kita kalah. Tapi firman Tuhan katakan saat ini, kita bisa menginjak ular dan kalajengking. Artinya kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Amin. Sakit penyakit apapun juga bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Ya, masalah apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, oleh kuasa Tuhan semuanya akan dihancurkan. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah, kita akan lebih dalam lagi belajar tentang kuasa. Apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Ya, kita akan baca di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Terus. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah untuk menyembuhkan. Terus katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa makanan atau bekal, roti atau uang atau baju. Ya, udah sampai situ. Ya, sampai situ ya. Kayak gantung ya. Tapi saya memang membahas tentang kuasa Tuhan ini di ayat 1 sampai 3. Jadi kita belajar bagaimana kuasa Tuhan di dalammu, God's power in you. Yang pertama, kuasa itu diberikan, bukan diperjuangkan. Coba ayat 1 tadi, balik lagi ayat 1. Kuasa itu diberikan. Nah, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka. Ya, sampai situ, balik lagi ke poin pertama. Jadi kuasa itu diberikan, bukan diperjuangkan. Sama-sama katakan, kuasa itu diberikan, bukan diperjuangkan. Jadi Tuhan memberikan itu, ya, tidak perlu diperjuangkan. Tuhan memberikan. Jadi Allah memilih orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 3, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Mereka bukan ahli teologi, mereka bukan pemimpin agama, mereka bukan orang-orang yang kaya, super hebat, super rich gitu ya. Tetapi orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan mengubah dunia. Kuasa ini hebat, ya. Kita akan bahas lebih detail ya. Jadi bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa melalui orang-orang biasa, ya, dan yang bersedia dan percaya pada Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan kepada mereka kuasa dan wewenang. Jadi kalau terjemahan apa tadi? LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia, di situ dikatakan memberikan kekuatan dan kuasa. Tetapi ketika saya lihat dalam New International Version yang itu lebih mendekati ke bahasa asli, di situ dikatakan He gave them power and authority. Dia memberikan kuasa dan wewenang. Kuasa dan otoritas. Otoritas itu adalah wewenang. Nah, ini saya tertarik dengan kata-kata ini. Dia memberikan kuasa itu kepada kita. Ya. Nah, kata kuasa atau power dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya pakai kata dunamis. Sama-sama katakan dunamis. Nah, ya. Artinya, dunamis ini adalah energi ilahi yang mengubah situasi. Ya. Jadi kuasa itu adalah dunamis yang diberikan kepada kita, bukan kuasa seperti biasa, tapi energi ilahi yang mengubah situasi.
Energi itu bisa mengubah segala sesuatu, saudara. Bukan energi manusia, bukan kekuatan manusia super, bukan energi terbarukan, bukan energi nuklir sekalipun, tetapi ini lebih hebat dari itu, jauh beribu-ribu kali. Namanya energi ilahi yang bisa mengubah situasi, yang bisa mengubah keadaan yang lemah jadi kuat, sakit jadi sembuh, bahkan yang mati bisa bangkit. Itu kuasa diberikan kepada kita, saudara. Makanya ada beberapa hamba-hamba Tuhan di abad 1800-an gitu ya, saudara, di tahun 1800-an itu mereka diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Namanya salah satunya Smith Wigglesworth. Mungkin Pak Januar pernah baca, dan saya dikasih buku itu sama papi, dan saya baca, coba baca ini. Waduh, saudara, dia pelayanannya penuh dengan kuasa, bahkan beberapa kali dia membangkitkan orang mati. Tapi bukan drama, saudara ya. Zaman sekarang ada banyak drama supaya orang itu terkenal, hamba Tuhan itu terkenal, padahal dia hamba Tuhan yang sesat gitu, saudara gue. Dia bisa membangkitkan orang mati, pura-pura dibayar, orang bayaran, pura-pura mati, terus dia bangkit. Tetapi pada waktu zaman dulu 1800-an, bahkan waktu zaman Yesus ada di muka bumi ini nyata, bukan drama, benar-benar terjadi. Kuasa itu bisa mengubah segala sesuatu, bahkan bisa membangkitkan kematian. Ya. Itu diberikan kepada kita. Saya kenal sama seorang pengusaha, ya, sering DM-an, dan DM saya dibalas dulu, karena dia salah satu Crazy Rich Surabaya. Dia bilang, saya melihat bahwa ketika perusahaan-perusahaan lain bangkrut, karena dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh, malahan perusahaannya bisa bangkit. Di tengah-tengah kebangkrutan banyak perusahaan, dia perusahaannya bisa bangkit. Saya percaya ini yang dinamakan kuasa. Sama dengan kita. Ketika kita memiliki dunamis yang diberikan oleh Tuhan, dunamis, ada kuasa, ada energi ilahi yang untuk mengubah situasi. Saudara percaya di dalam diri saudara ada dunamis, ada kuasa. Amin. Ya. Dan yang kedua adalah dengan kata-kata authority. Dalam bahasa Inggrisnya authority artinya wewenang. Dalam bahasa Yunaninya exousia. Artinya hak legal dari Allah untuk bertindak atas namanya. Wah, luar biasa, saudara. Kalau lihat dari bahasa aslinya, Tuhan memberikan power and authority, ini luar biasa, saudara. Authority itu adalah hak legal dari Allah untuk bertindak atas namanya. Enggak sembarangan orang, saudara. Ya, yang diberikan hak legal. Kalau kita di dunia ini mungkin misalnya taruhlah presiden memberikan hak legal kepada menteri-menterinya misalnya untuk melakukan tindakan atas nama presiden. Seperti itu, saudara. Jadi sesuatu wewenang yang luar biasa. Nah, kita diberikan hak legal dari Allah untuk bertindak atas namanya. Jadi saudara tahu, ketika kita bertindak atas nama Yesus, itu kuasa, itu segala kuasa di langit dan di bumi tunduk atas nama Tuhan. Itu hak legal yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, saudara memiliki wewenang, authority, hak legal dari Allah untuk melakukan atas nama Tuhan Yesus. Amin. Itu kata-kata yang saya dapat dari ayat ini, bahwa Tuhan memberikan power and authority dalam kehidupan kita. Nah, murid-muridnya tidak mencari, saudara. Kuasa ini diberikan, mereka menerima anugerah, saudara. Kuasa dan wewenang ilahi di dalam kehidupan kita adalah pemberian, bukan pencapaian. Sekali lagi, Tuhan memberikan wewenang, kuasa dan wewenang itu dalam kehidupan kita, ya. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang percaya dan selalu terhubung dengan Tuhan. Ya. Ingat, saudaraku, power and authority, kuasa dan wewenang itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kuasa dan wewenang ada di dalam saya. Yang kedua, ya, tentang kuasa Tuhan, ya,
Mengapa kuasa Tuhan itu di dalam kita? Ya. Mengapa kuasa Tuhan ada di dalam kita? Tujuannya adalah untuk membawa terang ke tengah kegelapan. Ini coba kita baca ya. Lukas 9 ayat 2. Tadi sudah kita baca lagi ya. Dan ia mengutus mereka, setelah Tuhan memberikan kuasa itu, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kuasa itu ya tujuannya diberikan dalam kehidupan kita untuk membawa terang ke tengah kegelapan. Yesus tidak pamer kuasa, pamer mujizat ya untuk mencari popularitas. Ya, tujuannya jelas. Yang pertama memberitakan Injil. Membawa kabar bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Ya. Biasanya kalau anak-anak Tuhan nih, kita semua. Biasanya kalau ketemu yang sakit parah, biasanya yang promosi apa? Dokter, terus apa lagi? Obat, terus apa lagi? Rumah sakit. Padahal kita nggak dibayar, kita nggak di endorse. Maya misalnya berobat di rumah sakit A. Rumah sakit A tuh bagus, padahal dia nggak dibayar sama rumah sakitnya, malah kita bayar. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang-orang yang sakit, promosinya obat. Pakai obat itu ya, sencingping. Anda bisa sembuh, bahkan bisa jadi gila. Promosi obat atau promosi dokter. Pakai dokter apa? Dokter yang itu mah bagus, top chair obatnya ya. Wah, periksanya bagus, kaset lagi. Promosi dokter atau promosi rumah sakit. Kemarin kami nengok salah seorang kerabat ya. Salah satu yang dipromosikan adalah kenapa sih Ci ke rumah sakit itu? Rumah sakit itu tuh bagus pelayanannya gitu ya. Biasa kita promosi itu. Nah, mulai sekarang ketika kita punya kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kuasa untuk mengubah segala sesuatu, wewenang bertindak atas nama Tuhan, kita promosinya Tuhan Yesus. Ketika saudara ketemu orang-orang yang sakit di teman-teman saudara, di keluarga saudara, jangan promosinya yang tadi ketiga hal. Promosi tentang Yesus. Mari saya doakan Bu, mari saya doakan Pak, di dalam nama Yesus sakitmu sembuh. Ada kuasa dan saudara perlu dengan yakin berdoa. Ya soal dia sembuh langsung atau enggak ya terserah. Tetapi saya percaya prosesnya sedang berjalan. Sama kayak obat juga saudara. Daripada saudara promosi obat, makan obat langsung sembuh emang ya. Walaupun obatnya mahal, 100 juta misalnya, satu pil. Langsung sembuh. Enggak saudara. Sama ketika kita juga berdoa. Ada yang bisa dijawab langsung, sembuh. Ada yang melalui proses. Saudara harus datang lagi 2 kali. Bu, gimana didoain kemarin? Rada enak ya? Boleh datang lagi ya Pak? Tuh. Kan? Yang pertama, bahwa ketika kita kuasa itu dalam kita, kita memberitakan Injil. Ya, punya ngobrol, kabarkan tentang Yesus. Ajak mereka datang kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua, mengapa kuasa Tuhan di dalam kita? Itu untuk menyembuhkan yang terluka. Baik yang luka mental, luka fisik, luka rohani. Kita diutus untuk mengabarkan tentang itu semua kepada orang-orang yang udah lama ke gereja. Kenapa Bu? Ternyata dia lagi sakit mental, sakit rohani. Kok nggak ke gereja-gereja? Sibuk. Kok nggak ke gereja-gereja? Galau. Itu kita harus belajar untuk datang, telepon, apapun itu kita untuk menyelamatkan mereka, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan. Yang ketiga, mengapa kuasa Tuhan di dalam kita? Itu untuk melawan kuasa jahat. Ya, kuasa jahat itu hanya bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan untuk menggantikan keputusasaan dan menggantinya dengan harapan. Ya. Ketika orang-orang dikuasai oleh kuasa kegelapan, itu nggak ada harapan. Tetapi ketika kita datang kepada mereka, kita mengabarkan Injil, kita mendoakan, ada kuasa yang disalurkan, saudaraku.
Orang itu yang tadinya nggak punya harapan lagi, punya harapan di dalam Tuhan. Aduh, saya punya hutang banyak, saya punya masalah banyak yang luar biasa. Ketika saya berdoa untuk orang itu, kuasa itu mengalir dan dia bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Jadi kuasa Tuhan di dalam kita, yang pertama tadi untuk memberitakan Injil, menyembuhkan yang terluka, dan melawan kuasa jahat. Yang ketiga, dampak kuasa Tuhan itu luar biasa, saudara. Kita mengalami penyediaan. Kalau kita baca di ayat yang tadi, saudara, kita baca coba ya. Lukas 9 ayat 3. Kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Lukas 9 ayat 3. Ya. Katanya kepada mereka, jangan apa? Membawa apa-apa dalam perjalanan. Ya. Jangan membawa tongkat atau bekal atau roti atau uang atau 2 helai baju. Ya, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan berkata kepada mereka, murid-muridnya, ya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, karena mereka akan mengadakan perjalanan. Jangan bawa tongkat, itu lambang kekuasaan, lambang pembelaan diri, tongkat ya untuk misalnya memukul ada predator lah segala macam. Juga lambang untuk menuntun kehidupannya. Kemudian jangan juga bawa bekal. Saudara biasa kalau kemana-mana bawa bekal lah? Bawa. Ini kata Tuhan jangan. Ya. Terus jangan bawa roti atau bawa uang. Kalau zaman sekarang mana bisa ya? Atau 2 helai baju. Pokoknya pergi aja. Nah ini bercerita tentang Yesus menyuruh murid-murid tanpa bekal, itu berarti mengajarkan ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Ini mengajarkan Tuhan Yesus bilang, kamu harus bergantung penuh sama saya. Kadang-kadang ketika orang punya duit, ya, itu tergantung sama duitnya. Ya, kemarin di House of Blessing saya sindir sedikit. Wah, dia mah punya duit sih, jadi bisa berobat ke Amerika. Gimana yang nggak punya duit? Kadang-kadang orang tergantung dengan apa yang ada. Nah, Tuhan mau ya kita mengalami kuasa itu agar kita mengalami penyediaan Tuhan. Ketika kita tidak bergantung pada harta kita, tidak bergantung pada kekuatan kita, tidak bergantung pada kekayaan kita, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, maka kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Amin. Sama-sama katakan penyediaan Tuhan. Nah, seperti burung di langit. Ya, kalau saudara lagi cemas, lagi khawatir, Tuhan bilang apa? Kalau lagi cemas dan khawatir, lihat burung. Bukan artinya saudara melihat burung jadi tentrem gitu ya, apalagi berkicaunya bagus. Enggak, Tuhan punya ilustrasi ya. Lihat burung, karena burung itu selama perjalanan dia tidak membawa cadangan makanan ketika dia terbang, tapi ketika dia pulang ke rumahnya, ke sangkarnya, dia bawa makanan untuk anak-anaknya. Karena dalam setiap perjalanan Tuhan menyediakan biji-bijian untuk dibawa oleh burung itu. Nah, sama dengan kita. Jadi Tuhan ingin sepanjang hidup kita mengandalkan Tuhan. Tapi bukan artinya kalau saudara pergi kemana-mana mau jalan-jalan atau mau mengunjungi siapa, saudara nggak bawa bekal, bukan. Ini ada arti kiasan bahwa kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Dan ketika kita sepenuhnya total berserah sama Tuhan, aku udah nggak bisa apa-apa, aku udah nggak bisa berbuat apa-apa, Tuhan yang akan turun tangan. Ya, selama kita bisa, wah, saya mah depositonya tuh 100 miliar, nggak akan habis. Sakit apa juga saya berobat aja ke Amerika bisa sembuh. Selama saudara punya kekuatan itu, Tuhan tidak akan menolong saudara. Karena kita bergantung pada kekuatan kita, bukan pada kekuatan Tuhan. Tapi ketika kita bergantung pada kekuatan Tuhan, maka kita akan mengalami penyediaan Tuhan. Ya, amin saudaraku. Jadi ketika kuasa Tuhan di dalam kita bekerja, maka kita mengalami penyediaan Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, sandang, pangan, papan, Tuhan akan menyediakan dengan caranya. Amin. Sandang itu apa? Anak-anak muda sekarang tahu nggak sih sandang, pangan, papan? Tahu kan? Sandang itu pakaian yang kita pakai. Pangan, makanan yang akan kita makan.
papan, rumah tempat tinggal yang akan kita tinggali. Jadi saudara jangan pernah khawatir dengan 3 hal ini. Tuhan bilang, aku akan menyediakannya untukmu dengan caraku. Asal saudara jangan pilih-pilih ya. Kalau baju, Tuhan yang bermerek dong. Ya, mereknya M, Nathanael atau H gitu ya. Terus kalau sana pangan, makanan yang enak-enak Tuhan. Ya kasihnya yang enak-enak steak, ya. Atau apa? Bubur ayam enak gak sih? Ya kurang enak ya. Untuk yang sakit bubur ayam. Pokoknya makanan yang enak-enak. Atau kalau papan itu tentang rumah. Wah rumahnya rumah yang mewah dong. Enggak ya. Pokoknya Tuhan akan menyiapkan sandang, pangan, papan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita akan mengalami penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya pasti mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup saya. Oke. Nah yang terakhir adalah bagaimana mengaktifkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Langkah pertama, menjadi murid Yesus. Ya. Kuasa Tuhan akan terjadi buat murid-muridnya. Kuasa Tuhan diberikan bukan kepada siapa saja. Enggak, kalau menurut ayat ini. Itu diberikan kepada siapa? Ayat pertama tadi, kuasa Tuhan dan wewenang Tuhan diberikan kepada siapa? Murid-muridnya. Coba kita baca sekali lagi. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan power and authority, tenaga dan apa di situ? Kuasa dan wewenang kepada murid-muridnya. Jadi bukan kepada semua orang. Ya. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya berhenti di pengikut, followernya Tuhan, tetapi menjadi disciple, menjadi murid. Itu yang Tuhan mau. Makanya firman Tuhan katakan, jadikan semua bangsa menjadi murid. Itu kata-kata murid penting banget. Karena ketika kita mau terima kuasa ini, kita harus jadi murid. Sama-sama katakan jadi murid. Nah, ya. Langkah kedua, itu langkah pertama. Langkah kedua, berani keluar dari zona nyaman. Ya. Kuasa Tuhan tidak hanya bekerja di gereja aja. Betul, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Makanya tidak jarang ketika saudara memuji nama Tuhan, tadi ketika saya memuji nama Tuhan kok tiba-tiba sakit saya sembuh ya. Ketika saya datang ke gereja kok tiba-tiba saya jadi segar ya. Tadinya saya nggak enak badan, tadinya saya dalam KKR, saya ada cancer dan sebagainya. Tiba-tiba hilang, sembuh, alami mujizat. Tidak hanya di gereja, tetapi ketika saudara keluar dari zona ini, ketika saudara di antara keluarga saudara yang belum kenal Tuhan, ketika saudara ada di tempat pekerjaan saudara, di mana saudara beraktivitas, banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Justru kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Saudara harus berbeda. Saudara harus menampilkan kuasa itu, dan kuasa itu akan bekerja. Ya, bayangin kalau saudara ada di lingkungan yang tidak kenal Tuhan, saudara berbeda dengan mereka. Saudara punya kuasa yang luar biasa, banyak orang percaya pada Tuhan Yesus. Jangan samanya. Ya. Justru ketika saudara ada di luar sana, saudara jadi tempat curhatan hati, bukan tempat gosip ya. Tempat curhatan hati. Ketika dia curhat soal pekerjaannya, soal rumah tangganya, suaminya nyeleweng, istrinya nyeleweng. Ketika dia curhat tentang anak-anaknya yang mungkin jauh daripada Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, saudara bisa menasehati, saudara bisa berdoa, sehingga kuasa itu akan bekerja. Saudara harus alami ini. Ketika saudara ada di luar sana, saudara harus mengalami kok kalau saya kenal sama kamu, kok saya pengen cerita ya. Terus ketika kamu berdoa buat saya, damai dan masalah saya beres. Saya yakin, saya percaya jemaat GBS Kalvari bisa mengalami ini. Ya, saudara bisa menjadi satu pribadi yang penuh dengan kuasa Tuhan dan banyak orang diberkati oleh saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah hidup dalam ketaatan dan doa. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saudara? Kita harus taat dan berdoa. Nah, ini saya mau bahas lagi dikit. Kenapa kita harus taat? Jadi murid harus taat
dan disiplin. Betul nggak? Kalau saudara di sini sekolah semua ya. Nah, kalau saudara pada waktu dulu SD misalnya, saudara datang terlambat, saudara dihukum nggak? Dihukumnya apa? Cepret. Oh, dulu boleh cepret. Kamu cepret ya? Nggak boleh masuk sekolah. Atau nggak bisa masuk jam pelajaran pertama. Gitu ya. Terus kalau nggak sekolah-sekolah berturut-turut selama beberapa hari, apa biasanya? Yang bangun dikasih surat peringatan ya. Oh, siapa yang bangun lagi sekolah? Dikasih surat peringatan. Makanya saya mendukung sekali program Gubernur Jawa Barat KDM, ya, yang sekarang murid-murid yang mudah-mudahan KDM dengar apa saya nih, ya. Siapa tahu kan mendengar ya, Pak Gubernur ada program anak-anak yang bermasalah itu dikirim ke pendidikan militer. Pro dan kontra, tetapi banyak yang pro. Karena bagus untuk mendisiplinkan mereka, yang bangun lah, yang nggak belajar lah, ya. Karena ketika mereka tidak taat dan disiplin, saya mau bicara soal itu. Ketika mereka nggak taat dan disiplin, mereka nggak akan jadi murid. Akhirnya ketika mereka tidak jadi murid, mereka jadi orang yang bodoh, putus sekolah. Padahal kalau programnya pemerintah dari mulai SD sampai SMA itu kalau nggak salah nggak bayar, kecuali swasta, ya. Udah dibiayain, nggak mau sekolah, malah main, ngaladok, cek siang tuh ngaladok, jadi orang yang bodoh. Tetapi ketika didisiplinkan, taat, nah mereka jadi seorang murid. Sama dengan kita, kita harus menjadi orang-orang yang taat dan disiplin, sehingga kita menjadi murid. Jadi karena ini salah satu prasyarat yang pertama agar kita menerima pemberian Tuhan, yaitu adalah kuasa dan wewenang, power and authority. Tapi kalau kita bukan menjadi murid, kita nggak dapatkan itu. Jadilah seorang murid. Coba bilang sebelah kiri kanan ini, jadi seorang murid. Jadi seorang murid. Ya, nggak ada orang yang sebelahnya. Ke belakangnya bilang, jadi seorang murid. Jadi murid itu harus taat dan juga disiplin. Disiplin dalam hal berdoa, disiplin dalam hal pelayanan, disiplin dalam hal pergi ke gereja. Harus disiplin, ya. Program anak muda ada namanya WFH, Worship from Home. Ya, saya lihat anak-anak muda juga, waduh, kewalahan deh. Kalau udah kecapean tidur malam, anak-anak saya begitu. Tapi saya motivasi agar anak muda ini selalu setia dalam WFH. Worship from home, berdoa jam 4 pagi loh. Untuk apa? Untuk mendapatkan kuasa itu. Disiplin itu membentuk seseorang menjadi seorang murid. Dan murid itu mendapatkan kuasa Tuhan. Ya, saudara yang yang udah nggak muda lagi, saudara nggak usah ikutan WFH. Saudara berdoa aja di rumah. Mau jam 3 pagi, kayak jam 4. Yang penting pagi-pagi. Ya, jangan malam. Kalau malam kan biasanya saudara doa malam itu mah. Doa malam, 5 menit aja saudara tidur langsung. Ya kan? Tapi ini doa menjelang saudara memulai hari saudara. Doa tiap hari saudara. Jangan pernah bolong. Ya, itu disiplin saudara menjadi seorang murid. Dan ketika kita berdoa, ini sesuatu yang luar biasa. Kita terhubung dengan sumber kuasanya. Ilustrasi terakhir ini saudara. Saudara punya handphone, ya. Handphone saudara mungkin ada merek A, merek B, merek C, merek H, merek apalah yang mahal-mahal. Itu pun nggak ada gunanya kalau nggak ada energi di dalamnya. Betul nggak saudara? Paling jadi ulekan lotek. Ya, kalau handphone saudara semahal apapun tapi nggak ada energi di dalamnya, bisa jadi apa coba handphonenya? Nggak bisa apa-apa, nggak berguna. Sama dengan hidup kita saudara. Ketika kita nggak terhubung dengan Roh Kudus, itu sumber kuasanya, maka kuasa itu nggak akan mengalir. Makanya ada ayat terakhir, coba kita baca sama-sama. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang percaya sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan closing. Saya undang tim lain untuk menjawab. Lukas 9 ayat 1 sampai 3 mengajak kita untuk menjadi murid Yesus. Sama-sama katakan menjadi murid Yesus. Agar menerima power and authority. Sama-sama katakan menerima power and authority. 1, 2, 3. Dalam bahasa Indonesia menerima kuasa dan wewenang, ya. Dan memakai kuasa dan wewenang itu untuk kemuliaan Tuhan. Mempercayai bahwa Allah menyertai kita sehingga kita akan mengalami penyediaan Allah setiap harinya. Siapa yang mau mengalami penyediaan Allah setiap harinya? Yang tidak pernah mau kekurangan, angkat tangannya. Sama-sama bagi berdiri, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Sudahkah kita mengalami kuasa Tuhan? Sudahkah dalam kehidupan saudara mengalami power and authority? Kuasa dan wewenang itu Tuhan sudah memberikannya dalam hidup kita, saudaraku. Asalkan saudara mau menjadi seorang murid yang selalu taat, disiplin, maka kuasa itu akan diberikan buat saudara. Seringkali kita mengalami kekalahan demi kekalahan ketika masalah-masalah datang ke dalam kehidupan kita. Masalah kecil mungkin bisa kita tangani. Masalah yang lebih besar mungkin kita masih mengandalkan harta kita. Tapi ketika masalah-masalah yang besar terus datang, semakin besar, kita udah give up, kita menyerah, kita gak bisa berbuat apa-apa. Padahal Tuhan katakan, aku sudah memberikan kepadamu kuasa dan wewenang untuk menang dalam kehidupanmu. Mungkin selama ini kita lupa atau kita belum menjadi seorang murid. Mari lewat firman Tuhan pada hari ini kita belajar untuk menjadi seorang murid, agar kuasa dan wewenang Allah turun ke atas kita, dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan mengalir kuasa itu di dalam kehidupanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan setiap hati, sembuhkan setiap yang terluka Tuhan. Yes, bersamamu.
turun atas kami semua, jemaat GBS Kalvari, dan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami menjadi seorang murid yang mau Tuhan Yesus bersedia untuk taat dan disiplin, maka kuasa itu akan turun dalam kehidupan kamu. Kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kami akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami akan mengalami penyediaan Allah yang seperti Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman Tuhan di dalam hati setiap orang yang mendengar, agar kami bisa melakukan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Welcome home. Selamat datang di GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan kalian semua. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di sini beribadah bersama kami and be a part of our family. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatin doa puasa ini ya, agar kita semua bisa menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing di GBS Kalvari jam 5:30 sore. So make sure bagi Anda yang mau join, jangan lupa untuk hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Kalvari Women di GBS Kalvari jam 5 sore. Yuk, mari kita berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Kalvari Youth di GBS Kalvari jam 5 sore. So, see you guys there. Nah, kita juga ada program baru loh, yaitu WFH alias Worship From Home. Itu diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Bagi Anda yang belum join WFH ini, yuk buruan join biar kita semua bisa menjadi pendoa-pendoa sebagai penopang gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 di GBS Kalvari Sukabumi, lantai 1 dan juga lantai 2. Nah, jangan lupa juga akan ada Kalvari Kids di lantai 3. Nah, di situ kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss out. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau dapat transfer ke rekening berikut ini. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram kami di @gbskalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. And that's all for today guys. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you.
kembali berikan dengan hati yang sukacita. Bapak Ibu Saudara percaya sudah menerima kuasa daripada Tuhan, amin. Amin. Yang percaya saya undang untuk bangkit berdiri. Sudah memperlengkapi kami dengan power and authority, memperlengkapi kami dengan kuasa dan wewenang Tuhan ada dalam kehidupan kami. Mulai hari ini kami mengerti ketika kami menjadi murid-murid Tuhan, kuasa dan wewenang itu bisa kami gunakan dalam kehidupan kami, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan atas segala sesuatu, pemulihan atas segala sesuatu. Bahkan kuasa itu bisa menarik surga ke atas bumi ini.
Kami bisa rasakan surga di tengah-tengah keluarga kami. Kami bisa rasakan surga di tempat pekerjaan kami. Kami bisa rasakan surga di kehidupan kami, Bapa. Bahkan ketika kami berada di tempat-tempat yang bukan orang-orang yang percaya, mereka bisa merasakan kuasa itu yang luar biasa dahsyat. Dan kami bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam kegelapan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kuasa Tuhan yang sudah diberikan untuk kami semua. Kami percaya, kami yang sudah datang pada hari ini mendapatkan kebebasan daripada Tuhan. Kami yang sudah datang pada saat ini Tuhan Yesus, dengan kelemahan kami sudah dikuatkan. Kami semua yang datang dengan permasalahan kehidupan kami, Tuhan sudah berikan kemenangan dalam semua masalah kami. Terima kasih Bapak untuk kedahsyatan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian. Happy Sunday, Jesus bless you.